Kedua nih. Orang. Ayo keluarga mas, jangan lewat pagar, lewat bawah lah. Keluarga lewat bawah saja. Halo, selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Git. Udah lama nih Pak Git nggak bikin konten karena ada suatu hal yang harus dilakukan gitu. Dan pagi ini atau hari ini Pak Git memulai dengan sebuah materi, yaitu tadi ada sebuah konten. Konten tersebut menggambarkan atau video tersebut itu membuat cerita yang berisikan ada, kalau tidak salah ini ya, sesajen yang ditaruh entah di sebuah pura atau kelenteng gitu ya, yang isinya itu adalah makanan-makanan gitu. Tapi di situ ada caption teman-teman yang mengatakan kalau itu adalah persembahan buat hantu. Kemudian ada lagi captionnya yang menyatakan apakah ini halal. Nah, kalau sudah pernyataannya seperti ini, captionnya seperti ini, tentu saja konten ini yang membuat dalam tanda kutip adalah satu agama yang biasanya menghalalkan atau mengharamkan. Nah, teman-teman mestinya sudah tahulah agama mana itu. Dan di sini Pak Git akan menjelaskan gitu. Menurut persepsi Pak Git ya, kalau sesajen itu sama sekali bukan persembahan untuk hantu ya. Di sini sesajen itu diberikan oleh nenek moyang kita, itu sebetulnya adalah budaya nenek moyang atau budaya leluhur kita untuk rasa berterima kasih kepada alam semesta gitu. Jadinya tujuannya entah itu nanti dimakan manusia atau apa, sebetulnya sih nggak ada masalah gitu loh. Artinya gini, sesuatu yang telah diberikan Tuhan kepada kita yang istilahnya berlebih ya, itu dikembalikan lagi karena sebagian rezeki yang kita miliki bukanlah rezeki kita semua gitu. Hanya ini membangkitkan rasa sosial kepada sesama makhluk gitu ya. Artinya gini teman-teman, kalau itu tidak diambil oleh manusia yang tadi kita lihat ya, berbagai macam sembako gitu ya. Nah, ini nanti juga akan dimakan oleh bakteri gitu. Lama-kelamaan juga bakteri atau makhluk bersel satu itu, nah ini akan memakan itu, jadi akan kembali ke alam. Jadi itu akan kembali alam dengan caranya masing-masing. Kalau tidak diambil oleh manusia, ya itu akan kembali alam lagi dan diambil oleh makhluk yang lain. Dalam hal ini tanda petik bukan makhluk sakral yang halus-halus gitu, bukan ya, tapi adalah makhluk-makhluk yang yang tidak kelihatan oleh mata telanjang gitu. Jadi harus dilihat dengan mikroskop gitu. Bakteri ini dalam manusia atau dalam kehidupan sehari-hari itu dibutuhkan gitu. Kalau tidak ada bakteri, itu tidak ada pembusukan. Kemudian kalau di bagian tubuh kita gitu ya, di perut, di usus gitu ya, nah ini tidak akan terjadi pembantuan dalam pencernaan gitu ya, bentuk vitamin B12, vitamin K, nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita berpikir tentang sesajen, ini adalah sesuatu yang baik gitu loh. Jangan mentang-mentang kita sudah mendapat ilmu dari agama lain yang tentu saja agama import, yang dalam hal ini juga persepsinya belum tentu benar gitu. Ini harus kita benahi karena kita harus lestarikan budaya-budaya seperti ini. Budaya seperti ini itu dalam
konteks sosialnya saling berbagi dan memutar roda perekonomian gitu ya. Misalnya saja mereka membutuhkan media seperti beras, bunga, dan lain-lain. Ini kan membangkitkan roda perekonomian UMKM yang di bawah gitu. Mereka tentu saja membeli media-media ini untuk digunakan bukan sebagai persembahan gitu loh. Nggak ada orang setahu Pak Git gitu ya, katakanlah kalau di Hindu, di Kelenteng atau nggak ada yang mempersembahkan untuk hantu gitu loh. Kenapa konsep ini dibentuk seperti itu? Nggak seperti itu, tanya dulu kepada yang lebih tahu dan akan dijelaskan nantinya. Kalau ini adalah wujud terima kasih gitu. Makanya kalau di budaya-budaya nenek moyang kita ada itu istilahnya sesajen, kemudian syukuran, atau sedekah bumi gitu ya. Sedekah bumi kan isinya juga mirip-mirip seperti itu, dibuang ke laut, dilarung. Nah, itu supaya dikembalikan ke alam lagi, yang nantinya kalau memang itu adalah bukan barang-barang yang sifatnya seperti plastik atau kaca, ini akan terurai dengan mudah kembali menyatu dengan alam melalui hewan-hewan bersel satu tadi gitu loh. Nah ini pemikiran logisnya seperti itu. Jadi kalau yang kita katakan hantu, jin gitu ya, katakanlah jin, setan. Nah, ini kan konsep-konsep makhluk halus yang dimiliki oleh negara atau budaya Arab gitu ya. Kalau budaya kita asli tidak mengenal itu yang namanya hantu, jin itu tidak ada karena budaya impor ini masuk, maka seperti itu. Contohnya kalau kita ambil beberapa contoh gitu ya, misalnya di Amerika itu tidak ada hantu jin dan setan itu. Yang ada di sana ya setannya Amerika, entah itu zombie, Dracula, seperti itu teman-teman. Misalnya di Cina gitu, budayanya juga beda, setan yang dimiliki, maksudnya konsep setan yang dimiliki oleh Cina juga bukan seperti hantu jin yang dimiliki Arab, dan Indonesia tidak memiliki itu. Indonesia itu ya kalau untuk makhluk halus ya mungkin lebih ke gondoruo gitu dan kuntilanak, ya itu konsep-konsep pemikiran jin dan setan yang menurut budaya-budaya kita tuh seperti itu, tidak seperti hantu jin pemalaikat. Itu kan konsep-konsepnya budaya Arab gitu ya. Kalau dulu kita ingat sebelum itu ada budaya di Yunani itu ya, dewa Zeus, kemudian apalah itu ya, dan berbagai macam lagi. Setiap daerah itu mempunyai konsep atau setan budaya, termasuk Tuhan yang berbeda-beda gitu. Jadi cara memandang Tuhan, setan, malaikat itu setiap budaya itu berbeda-beda. Jadi kita bolehlah menganggap agama kita itu paling benar gitu. Benar itu konsep itu. Menganggap kalau bahwa kita yang paling benar. Tapi bukan menyalah-nyalahkan mereka gitu, menghalalkan, mengharamkan yang bukan seiman dengan agamanya gitu. Boleh saja itu dan sah-sah saja setiap orang mengatakan kalau agamanya itu adalah agamanya yang paling benar, itu sah dan wajar gitu. Tapi tidak dengan menyalahkan budaya agama lain gitu. Ya menurut Pak Git ini adalah sebuah budaya gitu ya. Kalau kita ambil contoh gitu ya, di Arab Saudi sendiri sekarang kan sudah dirubah gitu budayanya. Yang tadinya wajib berhijab sekarang tidak berhijab kecuali di Makkah gitu ya. Nah ini tidak diwajibkan untuk berhijab karena pernyataan Muhammad bin Salman pada saat itu diwawancari sebuah TV. Nah dia mengatakan gitu, kalau dia menerapkan konsep-konsep zaman dulu itu, dia mengatakan kita akan menjadi bangsa yang primitif. Ini pernyataan dari Raja Salman gitu, Pangeran Salman maksud Pak Git, bukan dari Pak Git gitu. Nah, mereka sendiri tidak mau ketinggalan gitu. Makanya yang anehnya itu, yang di Arab sana ingin menjadi orang Indonesia dan orang Indonesia sekarang ya
yang jilbabisasi dan segala macam ya itu ada, tapi itu sah saja. Tapi kita lihat gitu loh, dengan titik atau pola apa namanya, ujung pangkal yang ada di Arab sana sekarang sudah berubah teman-teman, tidak seperti dulu karena mereka tidak mau menjadi bangsa primitif. Itu penjelasan dari Raja Salman. Baik teman-teman, kita ambil kesimpulan. Yang pertama, janganlah mengatakan atau berpikiran negatif tentang sesajen. Sesajen itu tidak sama sekali, bukan persembahan gitu untuk hantu atau sejenis lah dan segala macam. Ini lebih kepada mengembalikan sesuatu yang dimiliki alam. Rezeki yang dari kita miliki ya, itu sebagian dikembalikan ke alam dengan caranya. Ya kalau tadi caranya diambil oleh orang-orang, ya ini sah-sah saja. Karena ini salah satu bentuk dari rasa sosial dan memutar roda perekonomian gitu ya. Sesajen ini jangan salah teman-teman, ini memutar roda perekonomian. Kalau tidak ada sesajen itu bunga atau yang sifatnya seperti bau seperti pewangi, kemenyan dan lain-lain ya, ini akan punah dan kita itu adalah salah satu sumber devisa negara ya, kita tahu sendiri gitu. Kemenyan ini baunya tuh dipakai untuk parfum-parfum di luar negeri, ini dibutuhkan gitu, diekspor kemenyan itu sebagai campuran parfum dan di situ terjadi roda perekonomian. Jadi jangan bentar-bentar itu memakai dalil yang nggak jelas gitu, yang udah dipakai ribuan tahun yang lalu, yang konsep-konsep itu juga sebetulnya kalau digunakan sekarang sudah tidak berlaku ya. Contoh saja dalil seperti Al-Mu'minun gitu ya, Pak Git ambil salah satu surat gitu ya, Al-Mu'minun di ayat 567 gitu, yang memperbolehkan membeli budak wanita terus dipakai untuk melakukan hubungan suami istri. Ini sah tanpa harus melalui ritual pernikahan gitu. Nah di sini kan sudah kelihatan gitu loh, ada ayat-ayat dari agama impor tersebut yang sebenarnya sudah banyak tidak berlaku dan harus harus kita revisi gitu. Bukan revisi Qurannya gitu loh, tapi revisi di dalam akal kita gitu. Oh ini udah nggak berkaitan dengan budaya sekarang gitu, yang harusnya sudah ada tidak lagi perbudakan. Jadi di zaman Muhammad dan sebelumnya itu membeli budak itu sah-sah saja tanpa mengawini, tanpa menikahi, itu bisa dilakukan perkawinan atau hubungan suami istri, itu sah gitu loh. Dan itu ada di ayat Quran gitu. Nah, dalam hal ini beragamalah dengan logika gitu. Jadi sesuatu itu tidak ditelan dengan mentah-mentah supaya kita bisa berpikir dengan jernih. Dan menurut Pak Git ini cukup sekian. Terima kasih.